Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arjudin MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial parsial, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Penerapan persamaan diferensial parsial dalam perlambatan panas pada bata logam dengan nilai awal dan syarat batas Dirichlet. Nah, sebelum kita memasuki materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, Ria Yunitasari dengan NIM E1R021026 sebagai pemateri keempat. Kemudian ada Dila Hairunisa Yuniarsih dengan NIM E1R021054 sebagai pemateri keenam. Kemudian yang ketiga Sakinah Azhara dengan NIM E1R021101 sebagai pemateri kelima. Kemudian Citra Ayu Afriana dengan NIM E1R021126 sebagai pemateri ketiga. Kemudian yang kelima Dike Arin Normantika dengan NIM E1R021128 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Cahyaning Rumaidah Putri, dengan NIM E1R021175 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Baik, kita mulai ke pembahasan. Yang pertama, sebelumnya poin yang akan kita bahas yaitu ada 2 poin. Yang pertama, pemodelan persamaan panas dimensi 1. Kemudian poin kedua, masalah nilai awal dan syarat batas Dirichlet pada persamaan panas dimensi 1. Nah, yang pertama di sini yaitu pemodelan persamaan panas dimensi 1. Nah, dalam proses pemodelan ada asumsi yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, aliran panas yang mengalir pada batang logam hanya mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dan ini sejalan dengan X positif. Kemudian yang kedua, semua permukaan bata logam terisolasi atau dengan kata lain tidak ada aliran panas yang mengalir di seluruh permukaan bata logam. Yang ketiga, tidak ada aliran panas yang dihasilkan pada bata logam. Yang keempat, bahan metal yang digunakan adalah logam yang homogen. Kemudian yang kelima, potongan luas penampang yang sama. Kemudian yang keenam, panas jenis dan konduksi termal pada bahan logam dianggap konstan. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama merupakan perlambatan panas pada logam. Dengan panjang, yaitu L, dipartisi sebesar delta X yang dibentangkan terhadap sumbu X. Lalu dipilih subpartisi XI, XI ditambah delta X. Pada interval XI, XI ditambah delta X akan dipartisi lagi sebesar delta S dengan titik-titik partisinya yaitu XI sama dengan S0 lebih kecil S1, lebih kecil dari S2 sampai lebih kecil dari Sn ditambah 1 sama dengan XI ditambah delta X. Nah, misalkan QT merupakan jumlahan panas saat T pada interval XI, XI ditambah delta X, di mana M massa batang logam pada interval SI, SI ditambah 1, dengan kalor jenis C, dan U, S, T merupakan suhu panas posisi S pada saat waktu T. Nah, apabila SI bintang, elemen SI, SI ditambah 1, maka U, S, T merupakan perubahan suhu pada interval SI sampai SI ditambah 1 sehingga diperoleh. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepadanya disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini langsung saja, Q dari T, kira-kira jumlah I sama dengan 1 sampai N plus 1, MCU dari SI bintang, T untuk persamaan pertama. Karena di sini M sama dengan Rho kali V sama dengan Rho kali A kali delta S, maka Q dari T, kira-kira jumlah I sama dengan 1 sampai N plus 1, Rho kali A CU dari SI bintang, T delta S untuk persamaan kedua. Di sini kita ambil nilai limit yang mendekati 0 sehingga dihasilkan Q dari T sama dengan limit delta S mendekati 0. Jumlah dari I sama dengan 1 sampai N plus 1 Rho kali A CU dari SI bintang, T delta S. Sehingga menurut definisi integral tentu, dihasilkan Q dari T sama dengan integral dari XI sampai XI plus delta X Rho kali A CU dari SI bintang, T ds. Nah, selanjutnya terdapat suatu epsilon yang berada di antara XI dan XI plus delta X yang dimana terdapat suatu turunan parsial terhadap T atau dos I dari T per dos T sama dengan Rho kali A kali C integral X dari XI sampai XI plus delta X dos U dari SI bintang, T per dos T ds. Untuk kecepatan arus panas pada penampang melintang di posisi XI adalah E dari XI, T sama dengan negatif KA dos Q dari XI, T per dos X. Sedangkan untuk kecepatan arus panas pada penampang melintang, pada bagian penampang melintang di posisi XI plus delta X, yaitu E dari XI plus delta X, T sama dengan negatif KA dos Q dari XI plus delta X, T per dos X. Sehingga diperoleh perbedaan kecepatan arus panas yang mengalir pada penampang di posisi XI dan XI plus delta X, yaitu Q dari T sama dengan KA dos Q dari XI plus delta X, T per dos X dikurangi KA dos Q dari XI, T per dos X. Sehingga berdasarkan hukum Fick di sini yaitu Rho kali delta X kali C dos U dari epsilon, T per dos T sama dengan K dos U dari XI plus delta X, T per dos X dikurangi dos U dari XI, T per dos X, sehingga dos U dari X, T per dos T sama dengan A kuadrat dos kuadrat U X, T per dos X kuadrat. Baik, langsung saja di sini, yaitu masalah nilai awal dan syarat batas Dirichlet pada persamaan panas dimensi 1. Seperti yang terlihat pada gambar 2, yaitu ilustrasi syarat batas Dirichlet, yang dimana di sini diberikan lilin dan sebatang logam yang homogen dengan panjang L, yang dimana lilin ini diletakkan di bawah batang logam, tepat di tengah batang logam, kemudian batang logam ini dipanaskan dan batang logam ini diberikan dua benda yang bersifat isolator yang diletakkan tepat di ujung kedua sisi dari batang logam ini, yang dimana U dari 0, T sama dengan 0 dan U dari L, T sama dengan 0, sehingga di sini U dari X, 0 sama dengan X dikali L min X. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya, kita akan tentukan distribusi panas pada gambar nomor 2 tersebut dengan persamaan yang diberikan, yaitu do U per do T sama dengan A kuadrat, do kuadrat U per do X kuadrat, yang dimana X lebih besar 0 dan lebih kecil dari L. Di sini kita tulis sebagai persamaan 10. Untuk setiap T lebih besar 0, maka nilai awalnya yaitu U dalam kurung X, 0 sama dengan X dalam kurung L min X untuk setiap X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari L. Di sini kita tulis sebagai persamaan 11. Dan untuk syarat batas yaitu U dalam kurung 0, T sama dengan U dalam kurung L, T sama dengan 0 sebagai persamaan 12. Di sini untuk setiap T lebih besar dari 0, maka metode separasi variabel diambil konstanta pemisah min lambda, sehingga diperoleh
T aksen kali T per A kuadrat T kali T sama dengan X double aksen kali X per X kali X sama dengan min lambda. Sehingga apabila persamaan ini diselesaikan, maka diperolehlah solusi U dalam kurung X, T sama dengan 8L kuadrat per Pi pangkat 3. Sigma untuk nilai M-nya sama dengan 1 sampai tak hingga. Dalam kurung 1 per 2M-1 pangkat 3 sin dalam kurung 2M-1 Px per L. E 2M-1 N Pi kuadrat A kuadrat per L kuadrat kali T. Di sini kita tulis sebagai persamaan 13. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan simulasi perambatan panas pada batang logam yang telah dipanasi tersebut. Jika diambil panjang batang logam sebesar L sama dengan Pi sama dengan 3,14 satuan panjang, maka diperolehlah domain X lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan Pi. Nah, dalam kasus ini akan diamati perambatan panas selama 2 satuan waktu, sehingga diperoleh domain T lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan 2. Oleh karena itu, pada persamaan 13 tadi itu dapat ditulis menjadi U dalam kurung X, T sama dengan 8 per Pi sigma untuk nilai M-nya sama dengan 1 sampai tak hingga dikali sin dalam kurung 2M-1X per ZM-1 pangkat 3 kali E pangkat min 2M-1 kuadrat A kuadrat. Kita tulis sebagai persamaan ke-14. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana contoh soalnya adalah diberikan persamaan panas satu dimensi sebagai berikut. Untuk persamaannya, UT sama dengan DUXX, di mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari L, serta T lebih besar dari 0. Ini adalah bentuk umum persamaan difusi panas. Untuk UX, T adalah suhu pada posisi X dan waktu T. Dan D adalah koefisien difusi. Untuk syarat awal, UX, 0 sama dengan Fx, di mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari L. Artinya, suhu awal di seluruh batang diberikan oleh fungsi Fx. Dan untuk syarat batas di Dirichlet, U 0,T sama dengan U0 dan U L,T sama dengan UL. Suhu ujung kiri dan ujung kanan batang dijaga konstan masing-masing di U0 dan UL. Jadi di sini kita perhatikan bahwa ini bukan syarat batas 0, sehingga kita akan ubah nanti menjadi homogen. Langkah pertama adalah mencari steady state atau keadaan lunak, yaitu saat suhu tidak berubah terhadap waktu. UT sama dengan 0 menjadi UXX sama dengan 0. Solusi dari UXX sama dengan 0 adalah bentuk linear. UX sama dengan AX plus B. Selanjutnya kita selesaikan konstanta dengan syarat batas. U0 sama dengan B sama dengan U0. Dan UL sama dengan AL plus B sama dengan UL. Dari sini kita peroleh A sama dengan UL dikurang U0 dibagi L dan B sama dengan U0. Maka solusi steady state-nya adalah Vx sama dengan UL dikurang U0 dibagi L dikali X ditambah U0. Jadi ini adalah suhu tetap dari steady state sepanjang batang. Selanjutnya,
Agar bisa menyelesaikan soal dengan metode analitik, kita transformasikan fungsi Ux, T ke fungsi baru Wx, T. Wx, T sama dengan Ux, T dikurang Vx. Tujuannya untuk membuat syarat batas menjadi 0 atau homogen. Wt sama dengan Ut, Wxx sama dengan Uxx dikurang Vxx. Karena Vx adalah solusi steady state atau linear, maka Vxx sama dengan 0, sehingga Wt sama dengan dWxx. Artinya, kita mendapatkan kembali persamaan panas klasik untuk Wx, T dengan syarat batas 0. Dan untuk syarat batas baru untuk Wx, T, W0, T sama dengan U0 dikurang V0 sama dengan 0. Dan WL, T sama dengan UL dikurang VL sama dengan 0. Jadi, terbukti bahwa syarat batas sekarang homogen atau 0. Dan untuk nilai awal barunya, Wx, 0 sama dengan Ux, 0 dikurang Vx sama dengan Fx dikurang UL kurang U0 dibagi L dikali X ditambah 0. Jadi ini adalah nilai awal untuk fungsi baru dari Wx, T. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dengan bunyi soalnya, tentukan solusi masalah syarat batas dan nilai awal dari persamaan berikut. Ut sama dengan Uxx, di mana X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya lebih kecil sama dengan 1 dengan T lebih besar daripada 0. U0, T sama dengan U1, T sama dengan 0 untuk syarat batas Dirichlet. Ux, 0, di mana untuk 2X, di mana dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya lebih kecil sama dengan 1/2. Selanjutnya untuk 2 dikurangi 2X dengan syarat X-nya lebih kecil sama dengan 1/2 dan X-nya lebih besar sama dengan 1. Baik, selanjutnya untuk penyelesaiannya di mana misalkan Ux, T sama dengan Vx ditambah Wx, T. Untuk Vx-nya sama dengan solusi steady state, di mana limit T mendekati T hingga Ux, T sama dengan Vx. Selanjutnya, limit T mendekati T hingga du per dt sama dengan 0. Selanjutnya, untuk Wx, T sama dengan solusi transient, di mana limit T mendekati T hingga Wx, T sama dengan 0. Selanjutnya, untuk solusi steady state, limit T mendekati T hingga Ut sama dengan limit T mendekati T hingga Uxx. Selanjutnya 0 sama dengan Vxx untuk persamaan pertama. Selanjutnya untuk limit T mendekati T hingga U0, T sama dengan 0 dengan V0-nya sama dengan 0 untuk persamaan kedua. Selanjutnya untuk limit T mendekati T hingga Ut sama dengan limit T mendekati T hingga Uxx, di mana V1-nya sama dengan 0 untuk persamaan ketiga. Untuk solusinya yaitu Vx sama dengan Ax plus B, untuk V0-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Untuk V1-nya sama dengan 0, selanjutnya A-nya sama dengan 0. Jadi Vx sama dengan 0 untuk persamaan keempat. Selanjutnya untuk Ux, T sama dengan Vx ditambah Wx, T. Sudut diketahui pada solusi L bahwa nilai Vx sama dengan 0. Untuk Ux, T sama dengan 0 ditambah Wx, T. Yang pertama untuk Ut sama dengan Uxx, Wt sama dengan Wxx. Selanjutnya untuk U0, T sama dengan 0, W0, T sama dengan 0. Untuk selanjutnya U1, T sama dengan 0, W1, T sama dengan 0. Dan selanjutnya bisa dilihat pada slide. Maka diperoleh MSAB, Wt sama dengan Wxx dengan syarat batasnya W0, T sama dengan W1, T sama dengan 0. Wx, 0 sama dengan 2x. Dan selanjutnya Wx, 0 sama dengan 2 dikurangin 2x. Oke, maka selanjutnya
Cari solusi UXT sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Cn dikali E pangkat negatif NP kuadrat dikali T kali sin NPX. Cn sama dengan 2 kali integral 0 sampai 1 per 2, 2x sin NPX dikali dx ditambah 1 integral 1 per 2 sampai 1, 2 min 2x sin NPX dikali dx. Cn sama dengan 2 min 2x dikali cos NPX per NP ditambah 2 dikali sin NPX per N kuadrat P kuadrat dengan batas 0 sampai 1 per 2 ditambah 2 min 2x dikali min cos NPX per NP dikurang 2 sin NPX per N kuadrat dikali P kuadrat. Jadi Cn sama dengan 2 min NP cos NP per 2 ditambah 2 sin NP per 2 per NP kuadrat ditambah negatif 2 NP ditambah NP cos NP per 2 ditambah 2 sin NP per 2 per NP kuadrat. Jadi masing-masing dibagi 2. Jadi sisanya Cn sama dengan min NP cos NP kuadrat ditambah 2 sin NP kuadrat ditambah 2 sin NP ditambah NP cos NP per 2 ditambah 2 sin NP per 2 per NP kuadrat. Oke, lanjut Cn sama dengan 2 negatif 2x cos NPX per NP ditambah 2 sin NPX per N kuadrat dikali P kuadrat dengan batas 0 sampai 1 per 2 ditambah 2 dikurang 2x dikali negatif cos NPX per NP dikurang 2 sin NPX per N kuadrat dikali P kuadrat. Cn sama dengan 2 min NP cos NP per 2 ditambah 2 sin NP per 2 per NP kuadrat ditambah negatif 2 sin NP ditambah NP cos NP per 2 ditambah 2 sin NP per 2 per NP kuadrat. Cn sama dengan negatif NP cos NP kuadrat ditambah 2 kali sin NP per 2 ditambah 2 dikali sin NP ditambah NP dikali cos NP per 2 ditambah 2 dikali sin NP per 2 per NP kuadrat. Oke, jadi Cn sama dengan 2 dikali 4 sin NP per 2 per NP kuadrat. Cn sama dengan 4 kali 2, 8 sin NP per 2 per NP kuadrat. Sehingga diperoleh Wxt sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Cn dikali E negatif NP kuadrat T dikali sin NPX. Jadi Wxt sama dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga 8 sin NP per 2 per NP kuadrat dikali E pangkat negatif NP kuadrat T dikali sin NPX. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model persamaan panas dimensi 1 ialah dou dikali x, t per do t sama dengan a kuadrat dikali do kuadrat u dikali x, t per do kuadrat. Dengan x menggambarkan domain posisi yang terletak di antara 0 sampai L. Posisi yang terletak di antara 0 sampai 1. U dikali x, t suhu pada posisi x saat waktu t, dan a kuadrat merupakan difusi termal. Yang kedua, posisi
beberapa solusi dari kasus persamaan panas dimensi 1 dengan syarat bebas yang berbeda. A. Solusi dari persamaan panas dimensi 1 dengan masalah nilai awal Ux, 0 sama dengan X, L dikali X, 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari L, dan syarat batas Dirichlet adalah Ux, T sama dengan 8T kuadrat per Pi kuadrat sigma M sama dengan 1 sampai tak hingga dikali 1 per 2M dikurangi 1 pangkat 3 dikali sin 2M dikurangi 1 Px per T dikali E dikurangi 2M dikurangi 1 kuadrat dikali Pi kuadrat dikali A kuadrat per T kuadrat sama dengan T. Mungkin itu saja hasil pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas partisinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab.